Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari beribadah sejenak. Kita menyanyi dengan buku ND HKBP nomor 114 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, renungan harian pada hari Kamis 14 Mei 2020 dari kitab Efesus pasal 4 ayat 24 mengatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan. Beberapa orang menginginkan perubahan terjadi pada lingkungan atau orang-orang di sekitar kita. Ada yang menginginkan agar seseorang itu berubah seperti yang dikehendakinya. Seorang suami sangat ingin istrinya berubah. Seorang istri ingin suaminya berubah. Orang tua ingin anak-anaknya berubah. Atau kita ingin tetangga, menginginkan teman, menginginkan mertua atau orang lain berubah. Dan berubahnya seperti yang kita inginkan. Namun kenyataannya hal tersebut sangat sulit terjadi. Kisah seorang istri yang memiliki suami berperilaku kasar. Ingin sekali suaminya dapat berubah. Dan ia telah berdoa untuk itu selama 2 tahun. Melalui doanya kepada Tuhan, ia seolah-olah memaksa Tuhan untuk mengubah suaminya. Tetapi istri itu belum juga melihat perubahan pada suaminya. Suatu ketika ia sadar, ketika mendengar firman Tuhan yang mengatakan, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Begitu dicatatkan 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 2. Seorang istri harus memiliki sikap yang dapat menuntun suaminya hidup dalam kasih Allah. Yaitu dengan cara istri harus menghargai suaminya, tunduk kepada suami dan mengakui kepemimpinan suami sebagai kepala dalam rumah tangga. Ketika suami melihat
perubahan pada istrinya itu, maka tanpa perkataan istrinya, suaminya dapat dimenangkan. Dimenangkan artinya memiliki kehidupan di dalam firman Allah. Maka akhirnya suaminya pun berubah. Saudara-saudara, tujuan besar Injil menjadi manusia baru yang diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi oleh karena dosa, rupa itu menjadi pudar dan buram. Karenanya sangat perlu menjadi manusia baru oleh Yesus Kristus, supaya gambar itu dicerahkan kembali, yaitu rupa Allah di dalam manusia tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, kala pembatasan sosial berskala besar, PSBB, di rumah saja, bekerja dari rumah, saat sekarang ini karena terpaan pandemi coronavirus COVID-19, baik di rumah saja adalah kesempatan yang baik untuk merenungkan kesegambaran kita dengan Allah. Sifat-sifat Allah kiranya selalu ada dalam kita orang percaya di dalam Yesus Kristus. Karena itu selagi masih diterapkan PSBB, social distancing, di rumah saja, marilah merenung. Marilah merenungkan, apakah wajah Allah sedang pudar dalam diri kita, atau wajah Allah sedang bercahaya dengan cerah dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, ketika bangsa Israel gagal mewujudkan rencana Allah dalam kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan, wajah Allah menjadi buram atas hidup mereka. Bagi mereka, segalanya teramat sulit. Terbuang, kelaparan, kekurangan makanan dan minuman, diterpa penyakit. Karena itu, bagaimana dengan kita sekarang ini? Yesus memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dia mengembalikan gambar dan rupa kita supaya seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus, kami terhibur saat mendengar firman-Mu, bahwa kami mempunyai tugas untuk mencerminkan rupa Allah dalam kehidupan kami, Allah yang penuh kebenaran dan kekudusan. Kuatkanlah kami Tuhan, supaya kami menjadi alat-Mu mewujudkan rencana-Mu dalam kehidupan ini. Dan bantulah kami untuk merenungkannya di saat penerapan pembatasan sosial berskala besar, social distancing, di rumah saja, bekerja dari rumah, yang diterapkan oleh pemerintah kami untuk mencegah
penyebaran virus tersebut. Berkatilah kami di mana saja. Berkatilah pemerintah kami. Berkatilah pemerintah semua negara-negara yang sudah berupaya mencegah dan mengobati korban virus corona. Ya Tuhan, anggota jemaat-Mu yang bergumul karena sakit hingga hari ini, bantulah mereka untuk sembuh. Bantulah kami Tuhan. Bantulah kami, tolonglah kami selamat. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 114 ayat 3. Ya Roh penghibur, datanglah berkati umat-Mu, taburkan kasih setia-Mu di hati umat-Mu, satukan dan terangilah hati umat-Mu semua, melakukan kehendak-Mu dan merindukan sinar-Mu. Berkatilah, satukan umat-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.